Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Prediction Rasio Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Mafida dengan NIM 181600119. Latar belakang. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode yang bersangkutan. Laba atau penghasilan bersih adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Juliana dan Sulardi, 2003. Dalam laporan keuangan, laba sering digunakan oleh manajemen untuk menunjukkan kepada calon investor tentang ukuran kinerja perusahaan tersebut. Laba suatu perusahaan atau kelompok industri tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Di sisi lain, tingkat kepekaan suatu industri terhadap pasar akan berbeda, yang mengindikasikan bahwa antara industri satu dengan yang lain memiliki tingkat risiko yang berbeda. Demikian pula tingkat profitabilitas, peluang berkembang, dan prospek masa depan. Bagi manajemen, analisis rasio keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi masa depan sebagai titik awal perencanaan tindakan yang mempengaruhi kondisi masa depan. Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan serta bermanfaat dalam memprediksi laba perusahaan. Zainuddin dan Hartono, 1999-67. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba suatu perusahaan? 2. Apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba suatu perusahaan? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh current ratio dan debt to equity ratio secara bersama-sama terhadap pertumbuhan laba suatu perusahaan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan real estate dan properti yang go public di BEI. 2. Untuk mengetahui rasio yang dominan dalam meningkatkan pertumbuhan laba di perusahaan real estate dan properti. Landasan teori, pengertian pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba adalah kenaikan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Baritwan, 2031. Pengertian analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti. Misalnya antara hutang dan modal
antara kas dan aset, antar harga pokok penjualan dan total penjualan, dan sebagainya. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan bisa menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana perusahaan dalam periode tertentu. Kerangka konseptual: X1 current ratio, X2 debt to equity ratio, dan Y pertumbuhan laba. Rancangan penelitian: current ratio sebagai X1 dan debt equity ratio sebagai X2 dengan Y pertumbuhan laba. Populasi dan sampelnya: laporan keuangan tahunan perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2020. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, metode analisis data, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda. Selanjutnya akan muncul hasil penelitian dan pembahasan yang kemudian ada kesimpulan dan saran. Teknik analisis data: yang pertama menggunakan uji normalitas, yang kedua uji asumsi klasik, 1. Multikolineritas, 2. Heteroskedastisitas, dan ketiga autokorelasi, serta analisis regresi linier berganda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.